Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Rizky Kandim 1906010212 dari kelas A sore. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori motivasi. Yang mana motivasi itu sendiri adalah dorongan dari diri kita untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa teori motivasi. Yang pertama teori hierarki Maslow, yang mana teori ini menyebutkan bahwa kebutuhan manusia ini berdasarkan atas hierarki, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang paling tinggi. Ada beberapa poin daripada teori ini. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, mulai dari sandang, pangan, papan adalah kebutuhan yang paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini diperlukan untuk kita sebagai manusia supaya merasa aman. Terus yang ketiga, kebutuhan sosial, yang mana manusia ini juga ingin mencintai dan dicintai. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Ini sebagai bentuk peningkatan motivasi dalam diri kita. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yang mana sebagai manusia ini kita ingin merasa dihargai. Terus ada juga yang kedua, teori motivasi dari Max-Challen. Teori ini menjelaskan pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut Max-Challen sendiri, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik. Ada 3 kebutuhan yang dijelaskan dalam teori ini. Kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkan secara individu. Terus kebutuhan afiliasi, serta yang terakhir kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas orang lain. Terus yang ketiga ada teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor, atau teori ini menjelaskan bagaimana seseorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Kelompok dari 2 faktor merupakan iklim baik, yang mana dapat dibuktikan bukan sebagai sumber dari kepuasan kerja, namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antara individu, serta teknik pengawasan dan gaji. Perbaikan dari faktor ini bisa mempengaruhi ketidakpuasan kerja lebih efisien, namun tidak mengakibatkan dorongan kerja selain iklim kerja yang baik. Terus yang terakhir ada teori Slayton-Alderfer. Teori Slayton-Alderfer. Teori ini dikemukakan oleh Alderfer. Juga teori ini dikenal sebagai teori RG, yang memiliki kepanjangan dari eksistensi, yang mana kebutuhan eksistensi, relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, dan growth, yang menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Makna dari ketiga istilah ini memiliki 2 poin yang sangat penting. Yang pertama, jika dilihat secara konseptual, maka akan terlihat persamaan di antara model atau teori yang dikembangkan oleh Alderfer dan Maslow. Hal ini dikarenakan eksistensi berkaitan dengan hierarki pertama dan kedua yang ada di dalam teori Maslow. Relatedness berkaitan dengan hierarki kebutuhan 3 dan 4 yang ada di dalam teori Maslow yang tadi. Sedangkan growth memiliki arti yang sama dengan self-actualization pada teori Maslow. Kedua teori dari Alderfer ini memang lebih menekankan pada segala jenis kebutuhan. Kebutuhan manusia tersebut diusahakan untuk dapat dipenuhi secara serentak. Bila teori Alderfer ini diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa poin-poin. Yang pertama, semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskan semakin besar. Terus kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan lebih tinggi akan semakin besar bila kebutuhan rendah telah dapat dipenuhi dengan baik. Terus serta semakin sulit
memuaskan kebutuhan yang tingkatannya lebih tinggi, maka membuat keinginan memenuhi kebutuhan yang mendasar ini lebih tinggi. Pandangan ini sepertinya didasarkan pada sifat pragmatisme manusia, yang mana dikarenakan dasar akan keterbatasannya, maka seseorang bisa menyesuaikan diri pada kondisi yang lebih objektif. Dengan kata lain, memuaskan fokus dan perhatiannya pada hal-hal yang mungkin bisa dicapainya. Jadi inti dari beberapa teori ini adalah meningkatkan kualitas daripada individu kita, supaya kita ini lebih mengerti bagaimana caranya untuk mencapai suatu tujuan kita. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.